Selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, kita hadir lagi di program Jombang Interaktif edisi hari ini di 29 Januari 2026. Ada momen yang sangat istimewa karena di program Radio Podcast Pojok Tamu kali ini hadir seorang sosok yang sangat luar biasa, Pak Lurah atau Pak Kepala Desa ya. Sebutannya biasanya kalau di desa itu meskipun aslinya secara jabatan itu Kepala Desa, tapi masyarakat luas menyebutnya Pak Lurah begitu. Beliau dikenal dengan Pak Lurah Erwin begitu, masyarakat beliau menyapanya begitu, dan tentu saja beliau ini adalah Kepala Desa Kepatihan yang mempunyai segudang program yang sangat luar biasa. Tadi sempat saya intip beberapa programnya itu, ternyata memang benar sesuai dengan tema kita hari ini, Kepatihan Bergerak Inovasi Desa yang Berdampak. Ini ada banyak program-program yang sangat luar biasa. Saya hitung ada sekitar 7 program yang benar-benar fokuskan untuk masyarakat, pemanfaatannya begitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak dengan beliau seperti apa dan bagaimana bisa program itu kemudian bisa berjalan bahkan sampai dengan saat ini. Saya sapa dulu yang sudah hadir di depan saya ini, tapi sebelum itu sekali lagi untuk mitra Radio Suara Jombang FM yang sekarang ini sudah memantau channel @Radio Suara Jombang di YouTube juga, terima kasih. Silakan like, subscribe, dan silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Bagi Anda yang mendengarkan radio online kami juga terima kasih. Yang mendengarkan di 104.1 Radio Suara Jombang FM juga jangan lupa nanti bisa berkolaborasi melalui jalur satu saya di 871717. WA juga boleh ya di jalur WhatsApp kami. Nah, saya sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Erwin, Pak Lurah, Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa Pak. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Siap. Pak Erwin sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Warganya juga sehat kan Pak? Insya Allah hari ini rata-rata semuanya sehat. Rata-rata semua sehat. Iya. Insya Allah begitu. Syukur alhamdulillah lah. Pak Erwin jadi kepala desa udah berapa lama sih Pak? Saya insya Allah sejak tahun 2013 ya. Jadi 2013? Iya, berarti kurang lebih sudah 13 tahun lah. Oh, ini periode yang kedua berarti periode ya Pak? Yang kedua, ya. Periode yang kedua, ya. Alhamdulillah. Berarti memang benar-benar sudah dikenal oleh masyarakat dan juga sudah punya kayak semacam ikatan batin begitu dengan masyarakat setempat terutama gitu ya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Oke, Pak Erwin, kabarnya Kepatihan itu punya banyak banget program-program yang sangat keren. Tadi saya sempat intip juga ada banyak program yang keren banget dan sampai dengan saat ini masih tetap bertahan. Itu awalnya gimana Pak? Iya Mbak Ninda dan juga para pendengar Suara Jombang ya. Sebetulnya beberapa program yang kami miliki itu awalnya berpulang pada situasi bencana nasional kemarin ketika COVID tahun 2020 ya. Waktu itu kita tanda kutip dituntut untuk banyak atau berani berinovasi untuk meringankan beban masyarakat. Karena waktu itu kan semua sektor terdampak Mbak Ninda ya. Betul banget. Ekonomi, kesehatan, pendidikan juga, semuanya terdampak. Maka berangkat dari situ kemudian kita muncul beberapa ide, beberapa terobosan ya, untuk meringankan beban mereka baik pada sisi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Jadi berangkat dari situ kemudian kami muncul ide untuk pemberian kartu Kepatihan Sehat. Kemudian akhir-akhir ini juga kita bantu warga yang tidak mampu kendaraan antar jemput siswa. Ya, dan beberapa program-program lain lah Mbak Linda yang sebetulnya ya kebetulan saja Kepatihan itu terpantau ya. Tapi saya yakin juga di beberapa desa juga punya terobosan banyak ide-ide cemerlang dari desa-desa yang sesuai dengan karakter desanya masing-masing gitu ya Pak ya. Betul. Kalau melihat karakter desa Kepatihan itu seperti apa Pak? Karakter warganya, karakter desanya. Ya, Kepatihan ini kan satu di antara sedikit desa yang tidak punya areal sawah ya. Iya kami betul-betul di kota ya. Ada 4-5 desa. Jadi warga saya rata-rata kosmo ya Mbak, campuran ya. Kosmo itu gimana? Ada pelaku usaha, ada kuli, ada pekerja informal. Jadi campur di wilayah saya itu. Jadi agak sedikit rumit memetakan mereka ya. Apalagi klaster ekonomi bawah agak sulit sebetulnya. Karena rata-rata itu tadi saya sebutkan tadi itu mereka pekerja informal ya. Rata-rata tidak punya keterikatan dengan tempat usahanya semacam itu. Ada tukang beca, ada kuli.
ada macam-macam lah Pak. Jadi berangkat dari situ kan saya harus berani berspekulasi ya, artinya dengan segala resiko saya harus berani memetakan mereka sesuai dengan pandangan desa. Ini tidak berhak mendapat bantuan, ini berhak mendapat bantuan, dengan segala resiko sebetulnya waktu itu saya. Iya. Tapi harus saya ambil itu, resiko itu harus saya ambil. Lebih baik saya bergerak daripada tidak sama sekali. Salah satu contoh resiko yang paling besar Pak? Ketika saya memberikan bantuan kartu kepastian sehat ya. Iya. Itu kan sebetulnya banyak tantangan juga. Teman-teman dari birokrasi juga mempertanyakan kenapa harus kartu kepastian sehat, kenapa nggak didorong saja untuk BPJS reguler. Ya, waktu itu saya sampaikan anggaran dari mana kita kalau harus mengcover segitu banyak warga yang harus mendapatkan bantuan kesehatan itu anggaran dari mana. Makanya waktu itu saya beranikan, saya komunikasi dengan Dinas DPMPD, Pak boleh nggak kita melakukan ini. Pak Kades punya cantolannya nggak? Punya Pak, ini cantolan saya. Dari peraturan menteri saya punya, dari undang-undang ini saya punya. Ya sudah, kalau memang yakin bisa, jalankan saja. Akhirnya waktu itu kami sortir siapa yang berhak dapat bantuan, siapa yang sementara kita hold dulu ya, karena memang kita juga masih terbatas anggarannya Mbak. Okay. Waktu itu dari kurang lebih 1050 sekian yang kami data, akhirnya setelah kami verifikasi ya sekitar 600-700 yang dapat. Yang sisanya tetap protes ini. Karena merasa juga dia berhak gitu. Itu tahun berapa? 2020 2020 pas COVID? 2 akhir ya. Oh 2022. Ya, akhir ya. Pasca COVID selesai. Kalau program ekonomi tadi itu waktu COVID, kalau yang kesehatan dan pendidikan ini pasca COVID ya. Baik, nanti akan kita breakdown satu persatu programnya. Terus saya di spill tadi ada sekitar 7 program unggulan gitu yang sampai dengan saat ini juga masih tetap berjalan dengan sangat baik gitu. Amin. Tapi untuk total jumlah masyarakat, jumlah warga Kepatihan sampai berapa sih Pak? Kalau warga keseluruhan kurang lebih antara 6.500-an ya. 6.500. Kurang lebih 4.000 sekian kalau di tempat kami. Dan di tempat saya itu kebetulan sekali punya karakteristik yang mungkin berbeda dengan desa-desa yang lain. Karena di tempat saya ada kelenteng, ada gereja, ada vihara, lengkap di Kepatihan itu Mbak. Kelenteng, gereja, saya sambil membayangkan nih. Vihara ada, Ya, hanya pura saja yang nggak ada. Oh iya. Jadi begitu ragamnya. Kompleks ya, beragam ya. Ya. Termasuk juga yang ke daerahan ya, di tempat saya ada kampung pecinan, mohon maaf ada kampung Arab, kampung Madura. Di mana kampung Madura Pak? Kampung Madura ini di Jalan R.E. Mata Dinata, jenengan kalau tahu gereja Tabernakel itu. Nah itu ke timur, ada gang kecil ke timur. Oh itu kampung Madura itu. Jadi dulu ada, mohon maaf, jualan pakaian di pasar, jualan sate, soto, itu area situ dulu memang komplek Madura semua itu rata-rata. Sampai sekarang? Insya Allah sampai sekarang. Oh, keren. Asik Mbak di Kepatihan itu sebetulnya. Jadi dengan segala macam keberagaman, tapi masyarakat masih tetap selalu hidup rukun, damai, begitu ya Pak? Iya, seperti itu. Karena di wilayah saya juga ada ya desa ya, masjid yang berdempetan dengan gereja ada. Mana tuh Pak? Masjid LDII dengan gereja itu kan hanya selisih 2 rumah saja itu. Jadi kalau minggu parkir gitu ya, masjid memberikan tempat untuk mereka parkir. Jadi sangat sangat welcome lah keberagaman di wilayah desa Kepatihan itu. Oke, luar biasa. Nah sekarang kita breakdown satu persatu nih program unggulan dari Desa Kepatihan di bawah kepemimpinan Pak Lurah Erwin. Yang pertama Pak, saya dengar tadi pemberian bantuan kesehatan vaskes tingkat 1 baik biaya visite maupun obat dalam bentuk program kartu Kepatihan sehat. Tadi yang sempat menjenengan sampaikan, kenapa nggak pakai kartu-kartu yang sudah disediakan oleh pemerintah yang ada selama ini gitu? Itu gimana konsepnya sebenarnya? Itu kan begini, singkat aja Mbak Ninda. Jadi kan waktu tahun 2020 itu banyak warga saya terkena PHK. 2020 ya Pak? Pasca COVID ya, 2020, 2021 itu banyak yang kena PHK. Pasca mereka PHK, awalnya mereka kan memang dibiayai oleh perusahaan untuk BPJS reguler, mandiri ya. Mereka dibiayai oleh perusahaan. Pasca mereka di PHK, tentu kan kemudian yang harus melanjutkan kan pemohon ya, warga yang bersangkutan karena sudah di PHK. Betul. Waktu berjalan dia punya banyak tunggakan karena nggak mampu bayar, udah di PHK mau bayar dari mana dia?
Setelah itu dia sering ke kantor desa untuk minta PBI, penerima bantuan iuran BPJS yang di cover oleh negara ya. Iya. Setelah coba kita bantu masuk ke DTKS waktu itu programnya namanya, ternyata tunggakannya sangat banyak Mbak Ninda. Dan itu harus dilunasi dulu. Nah, kalau dilunasi dulu baru bisa dapat fasilitas dari pemerintah. Ini fakta ya, meskipun kita lihat pahit ya, tapi memang fakta banyak sekali yang kayak gitu Pak. Kenyataannya seperti itu. Ya berangkat dari itu kemudian saya berpikir, ya mana ada orang sakit yang mau enak itu tetap nggak ada kan. Iya, saya betul berpikir waktu itu kalau nggak salah saya baca peraturan menteri yang baru itu memperbolehkan, jadi ada kesling ya waktu itu istilahnya, kesehatan lingkungan termasuk juga masyarakatnya harus dibantu, harus dibiayai oleh desa selama desa itu mampu. Akhirnya saya berpikir karena kebetulan di wilayah Kepatihan hanya ada satu orang dokter yang praktek umum dan kemudian juga kadang-kadang dia bisa menyediakan obat, akhirnya saya ajak komunikasi. Beliau mau saya bayar tiap bulan sesuai dengan tagihan. Saya komunikasikan dengan kecamatan, dengan DPMPD, ternyata tidak ada masalah waktu itu, clear. Ya akhirnya saya ambil kesempatan itu untuk membiayai mereka-mereka yang memang masyarakat level bawah ya, prasejahtera Mbak Ninda. Ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi itu bentuknya mengcover biaya kesehatan sepenuhnya, Pak? Iya, tapi vaskes tingkat 1 ya, jadi tidak masuk misalnya dia harus opname. Misalnya harus dirujuk begitu? Nah itu yang sekarang ini masih saya pikirkan, ini gimana solusinya. Tapi maaf, pasca 2026 ini anggaran desa banyak dikurangi oleh pemerintah pusat ya. Dikuranginya ya hampir 60-70% Mbak Nida. Ini otomatis ya harus saya tunda dulu program ini. Ya artinya program untuk yang rawat inap tadi itu. Tapi kalau yang ini insya Allah tetap saya alokasikan, tetap ini berjalan. Sampai sekarang juga masih untuk berjalan. Pengobatan di Vaskes 1. Iya. Di Vaskes 1 otomatis berarti di Vaskes 1 ya puskesmas atau di dokter itu yang melayani Vaskes 1 begitu ya. Ketika nanti dirujuk ini masih belum sampai dengan saat ini, masih dalam tahap dipikirkan begitu Pak. Betul. Paling tidak kalau itu memang harus rawat inap, kami nggak mungkin menanggung semua ya. Paling tidak kami bisanya mensubsidi lah. Kami mensubsidi dan kemudian kita akan komunikasi dengan RSUD misalnya. Kita berharap ada CSR yang bisa diberikan warga kami. Ada berapa Pak yang sudah menerima manfaat dari program ini? Data terakhir saya lihat itu kurang lebih 600 lebih ya, 640 sekian. Dan itu sebabnya kan dinamis ya Mbak. Ada yang harus kita masukkan, mohon maaf ada yang sudah pindah, meninggal dan sebagainya, sudah mampu ya. Tapi terutama kalau dia ternyata sudah punya BPJS yang mandiri, otomatis kita keluarkan dari kartu data itu. Ya. Oke. Sejak 2020 sampai dengan sekarang ya, sudah cukup lama itu. Ya. Dalam bertahan itu berarti kan program ini masih relevan. Ya, dan masih tetap ada penyangganya begitu Pak. Iya. Dan sebetulnya juga kalau saya boleh terbuka Mbak Linda, anggaran yang saya buat itu juga nggak gede-gede banget itu sebetulnya. Tagihan saya, mohon maaf ya, tagihan saya nggak gede-gede banget. Saya paling 1 bulan di kisaran 2 juta, 2,5 juta. Tapi itu sudah benar-benar membantu Pak. Insya Allah. Bagi masyarakat yang dalam kategori yang penjenengan sebutkan itu tadi, benar-benar sangat membantu itu rasanya. Amin. Meskipun kalau dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain nggak terlalu sangat jauh, 2 juta cuma berapa gitu. Iya. Artinya dengan adanya kartu Kepatihan Sehat itu ada kayak semacam perlindungan masyarakat terhadap masyarakat desa oleh pemerintah desa setempat gitu. Kan katanya pemerintah harus hadir di kala masyarakat susah. Luar biasa ini Pak Erwin, ya Allah, keren. Oke, itu yang kartu Kepatihan Sehat Pak Erwin ya. Yang kedua ini katanya ada penyediaan kendaraan mobil antar jemput bagi siswa prasejahtera, termasuk pemberdayaan angkutan pedesaan. Iya, betul. Ini gimana konsepnya? Iya, semua program desa ini kan berpulang dari keprihatinan dulu ya Mbak Nida, bukan kok kemudian fresh ide ini kemudian muncul ya. Jadi ide-ide ini muncul karena ada pressure, ada situasi yang tidak mengenakan buat kami, sehingga kami harus berani berinovasi. Salah satunya ketika kemarin ada pemberlakuan zonasi untuk anak-anak sekolah. Ini kan kasihan warga saya yang bersekolah ke Parimono, ke SMP 3, SMP 5 di Pelandi, itu kan cukup jauh Mbak.
Waktu itu Loh, saya kok pernah. bisa Pak? Sampai ke Parimono, sampai ke Pelandi? Iya, itu faktanya bisa seperti itu. Alasannya waktu itu saya tanya karena kekurangan murid yang di sana. Jadi masih bisa. Oh gitu. Ya saya wallahu Oke alam. lah, kita Itu- tidak mau itu mempermasalahkan kita itu kan kesampingkan Mbak lah ya. Itu faktanya memang Ya. ada banyak anak-anak sekolah SMP yang ternyata jauh sekali dari rumahnya gitu. Sangat jauh. 4 sampai 5 Antara kilo. 4 sampai 5 kilo Iya, gitu. betul, Oke, betul, baik betul. Pak Lurah kemudian prihatin melihat itu. Ya, prihatin saya itu ketika saya melihat warga saya, seorang ibu-ibu pagi-pagi itu membonceng anaknya dengan sepeda ontel, sepeda angin itu. Saya berhentikan di depan TMP, saya tanya sekolah di mana, SMP 5. Kemudian pulangnya gimana? Ya nanti saya jemput lagi, Pak. Ya Saya bisa Allah. membayangkan bagaimana ketika hujan ya, anak-anak ini kemudian imunnya drop, kemudian dia sering-sering sakit. Ya waktu itu saya berpikir sempat mempergunakan mobil siaga desa, mau saya pakai untuk antar jemput waktu itu. Tapi karena ada larangan waktu itu oleh Pak Camat, oh jangan Pak, nanti bermasalah dan seterusnya. Akhirnya saya diskusi dengan teman-teman, ada pengurus organda juga di situ. Pak, kenapa kami nggak dibantu saja untuk angkutan pedesaan? Oke. Kami juga bisa menyambung hidup, dengan juga programnya jalan. Akhirnya gayung sambut, waktu itu kami negosiasi harga juga, dan alhamdulillah juga jalan. Satu anak jatuhnya hampir Rp6.000 pulang pergi ya. Baik. Jadi setiap pagi Mbak Ninda jam 6, setengah 6 itu kalau jenengan lewat kantor saya jam setengah 6 itu kayak apa ya, kayak halte di depan kantor saya. Oh, Anak-anak jadi kecil ada berkumpul di situ. Ada kayak titik kumpul gitu Iya, Pak ya? iya, iya. Nanti juga pulangnya droppingnya juga di situ. Orang tuanya Di jemput balai masing-masing desa? di situ. Iya. Kalau anaknya agak jauh dari balai desa gimana Pak? Kalau selama itu rute yang dilewati ya, dia bisa minta berhenti pada supirnya. Oh gitu. Ya. Minta berhenti atau minta apa namanya nyegat di situ gitu? Bisa? Atau Khusus gimana? untuk pulangnya saja, Mbak. Kalau berangkatnya kita tetap minta droppingnya tetap di kantor desa. Kantor desa. Iya. Tapi nggak keberatan ya Pak Enggak, anak-anak enggak, itu? enggak. Karena Enggak kan sama jaraknya enggak sekali. jauh-jauh, Mbak. Paling Iya 300 meter dari rumahnya, 500 meter. Jadi saya pikir orang tuanya lebih seneng dia nganter ke balai desa daripada nganter ke SMP 5. Oh gitu. Iya. Jadi memangkas jarak aja ya. Iya. Orang tua cuma nganternya ke balai desa, nggak sampai ke sekolahan. Betul. Cerdas sekali Pak. Oke, berapa anak Pak yang diantar jemput begini? Penerima manfaat kurang lebih antara 40 ya, 40. kurang lebih ya. Lumayan Dan loh. mereka kalau saya lihat itu dari raut mukanya itu Mbak Ninda, mereka sangat seneng ya, nggak capek, nggak kehujanan, kemudian bisa interaksi dengan teman-temannya dalam satu kendaraan. Jadi kalau melihat itu terenyuh Mbak Ninda ya. Iya, Saya juga pernah SMP soalnya, jadi Iya. masa-masa seperti itu yang luar biasa menurut saya. Jadi berangkat pulang ngelen gitu ya Pak? Iya, ngelen, istilahnya ngelen ya. Ngelen. Betul. Iya. Itu yang SMP aja? Kebetulan SMP rata-rata. SMP, rata-rata Iya, rata-rata SMP. SMP. Oke, dan otomatis mereka nggak dipungut biaya kan Pak ya, dibayarin Iya, sama iya. desa semuanya. Iya. Nah terus ini yang angkotnya itu, apa namanya, landnya itu dari mana Pak? Dari penduduk Kepatihan sendiri atau dari luar Pak? Ya kebetulan landnya itu atau angkutan pedesaan itu dari luar desa Kepatihan Mbak ya, tapi masih dari satu wilayah kecamatan Jombang Kota ya, dari dapur ke Jambon. Itu yang kita ajak kerjasama, dan mereka juga kami ajak komunikasi, kalau kamu berhalangan, kamu rusak, saya minta kamu harus cepat switching dengan kendaraan yang lain ya, jangan sampai anak-anak tadi itu apa namanya terlantar, nggak bisa berangkat sekolah. Tapi alhamdulillah pihak sekolah pernah kita ajak komunikasi bagi komunitas yang memang disediakan kendaraan oleh desa Kepatihan ini, kalau terlambat ya mohon dimaklumi Pak, biasanya kendaraan bisa mogok, bisa ada masalah. Oh ya nggak apa-apa Pak Lurah, kita terima kasih anak-anak ini sudah difasilitasi. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti udah berjalan sejak 2020 Pak? 2023. 2023, udah 2 tahun, 3 tahun berjalan Ya, ini ya Pak. Alhamdulillah. Oke, itu yang kedua nih. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini santunan janda yatim penyandang disabilitas setiap Jumat Legi dalam bentuk sembako bersumber dari gaji staf 2,5%. Sekali lagi, gaji staf 2,5%, donatur dan pribadi. Ya Allah Pak, luar biasa. Ini yang oke.
Menarik ini, Ya. gaji staf 2,5%. Ya. Gimana Pak itu Pak? Ya, anak-anak itu kan awal-awal dulu sering saya beritahukan 2,5% itu bukan hakmu, tapi ternyata mereka kan kadang-kadang bukan bohong ya, mungkin mereka khilaf, akhirnya nggak kepotong, ya lupa. Iya. Akhirnya 2021 saya putuskan 2,5% langsung kita pungut. Kita ambil, saya perintahkan salah satu staf untuk memungut, Pak Kesra pungut ini 2,5%. Kalau untuk saya ya insya Pak Kesra Desa maksudnya? Ya. Oke. Kalau saya mungkin lebih juga nggak apa-apa, selama saya memang mampu. Dan akhirnya ya terkumpul Mbak. Kemudian dari Bu Lurah juga, karena kebetulan beliau petani, jadi ya memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk bahan mentah. Jadi setiap Jumat Legi, terutama untuk janda, anak yatim sama penyandang disabilitas, anak-anak terutama ya, itu alhamdulillah ya apa ya, kami openi lah mereka, karena itu kewajiban kita, wajib itu. Mereka apa ya, mereka hidupnya rata-rata susah sih, kalau yang sudah sepuh-sepuh gitu. Iya. Tapi itu kami cover dalam bentuk pengajian ya Mbak ya. Oh begitu, Ya, bentuknya pengajian diundang begitu mereka? Atau gimana? Mereka kita undang. Mereka diundang. Mereka diundang dan mereka juga supaya bisa ikut pengajian. Ya, setelah itu secara bergilir, karena kami kan juga terbatas ya Mbak ya, nggak bisa langsung tiap bulan kita berikan rata ya. Paling satu kali kegiatan paling 20 sampai 40 orang yang kita berikan bantuan. Ada gula, ada beras, ada minyak, telur dan sebagainya. Di mana itu pengajiannya Di kantor Pak? desa Kepatihan. Oh di kantor desa. Ya, setiap Jumat Legi. Masya Allah. Setiap Jumat Legi. Setiap Jumat Legi. Malam Jumatnya apa? Jumatnya Pak? Jumatnya Mbak. Jumat Jumatnya. sorenya. Oh ya. Jumat sorenya. Jumat sorenya. Habis asar. Oke, luar biasa ini. Wah, kepedulian yang sangat keren banget ini. Kebetulan aja. Donatur ini juga dari ya semua donatur gitu dari ya Pak? warga yang nitip. Pak Lurah saya nitip ini ya, cuma lagi Pak saya nitip ini ya, berapapun nilainya kami terima. Ya itu titipan amanah. Indah sekali Pak. Iya, nikmat. Kalau bagi kami nikmat itu. Sangat nikmat. Artinya sepertinya di Kepatihan itu sudah mulai ada tumbuh, atau sudah lama tumbuh kesadaran warga untuk saling membantu seperti ini Pak ya? Sebelum saya menjabat saya kurang tahu ya Mbak ya. Sebelum saya menjabat, tapi pasca saya menjabat saya berusaha untuk ya supaya mereka punya kepedulian ya terhadap lingkungan. Jadi program ketika ada orang sakit itu saya perintahkan satu RW untuk sirkuler semampunya, bantu dia. Sirkuler apa itu Pak? Sirkuler ini semacam sukarela ya, sukarela. Bisa Rp1.000, Rp5.000. Bantu si A itu lagi opname, keluarganya nggak mampu. Waktu itu belum ada program-program pemerintah seperti PKH, kemudian belum ada itu Mbak. Tahun 2014 itu. Kemudian berangkat dari situ, mereka akhirnya menyadari Mbak, menyadari bahwasanya memang peduli pada lingkungan itu memang nikmatnya luar biasa. Ketika dia susah, yang lainnya juga pasti akan membantu dia. Bahkan di wilayah saya, mohon maaf ini bukan riak, bukan pamer. Di wilayah saya musola itu tanda kutip saya larang duitnya di apa ya Mbak, nek wong Jombang ngomong dimpel-empel di kasnya masjid musola itu saya larang memang. Karena saya berprinsip masjid musola itu butuhnya prioritas cuma satu, listrik. Iya. Itu yang utama, yang reguler tiap bulan harus dikeluarkan. Tapi kebutuhan lain kan sebetulnya tidak ada, relatif tidak ada. Iya, ya? betul. Maka saya perintahkan mereka keluarkan uang itu. Tetanggamu yang sampingnya masjid sakit, bantu dia duit. Orang itu nggak bisa makan, kasih beras. Orang itu nggak punya sepatu, anak yatim, duitnya keluarin. Nanti kalau masjid itu butuh uang tambahan untuk listrik, insya Allah saya bantu. Jadi itulah konsep itu kan berangkat dari bawah dulu Mbak sebetulnya. Saya motivasi mereka dari bawah dulu. Masjid ini nggak perlu ngempel-ngempel duit. Kalau memang kamu niatan ada renovasi perbaikan ya coba nanti kita komunikasikan lagi. Tapi selama reguler tiap bulan ya cuma listrik lah. Saya pikir paling ya kreolin seperti itu. Saya pikir nggak gede-gede banget. Alat-alat kebersihan gitu aja gitu. Iya, seperti itu aja. Jadi insya Allah itu sudah berjalan. Oke, itu yang ketiga Pak ya. Yang keempat, program PKK 3 hari tanpa belanja. Iya. Program PKK 3 hari tanpa belanja bagi ibu rumah tangga untuk menekan angka stunting. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun berturut-turut Kepatihan Zero Stunting. Yeay.
Masya Allah, Ya, ini yang digadang-gadang ini ya, zero stunting ini. ya. Ya, memang gini Mbak Nida, ini berpulang lagi pada Covid tahun 2020 itu kan secara ekonomi masyarakat banyak yang susah ya. Apalagi ada pemberlakuan PKL jam 8 malam harus tutup dan sebagainya. Ya. Ya, berangkat dari itu PKK yang awalnya anggaran itu dipergunakan untuk pemberdayaan, untuk pelatihan macam-macam, akhirnya oleh Ketua TP PKK, oleh istri saya pengen ini direfocusing saja untuk bantuan kepada warga yang terdampak Covid. Ya, dengan proses yang panjang akhirnya ketemu tagline atau ketemu program namanya 3 hari tanpa belanja. Artinya mereka cukup 3 hari di rumah karena waktu itu ada pembatasan ya Mbak, nggak boleh interaksi di luar. Akhirnya itu berjalan. Ya alhamdulillah bisa memberikan manfaat buat masyarakat di lingkungan Desa Kepatihan kemarin. Dan itu setelah Covid ini tetap dijalankan oleh PKK, oleh Bu Lurah. Kemarin juga dihadiri oleh Ibu Warsubi waktu itu. Kita memberikan bantuan, kita geser ya Mbak, awalnya itu untuk KPM secara umum, bantuan yang 3 hari tanpa belanja. Kemarin kita geser untuk orang tua yang punya balita, bantuan itu kita geser ke situ. Jadi bantuannya kemarin ada ikan, ada telur dan sebagainya. Dihadiri juga oleh Ibu Warsubi. Kemudian waktu itu juga kami canangkan gemar makan sup yang dimotori oleh Bu Lurah. Jadi anak balita satu Kepatihan kita ajak makan sup bersama sama Ibu Bupati. Sup itu jangan sop itu toh. Jangan sop. Jangan sop. Jangan bening lah lemes Mbak. Oke, tagline-nya asik ini, gemar makan sup. Iya. Ya Allah, ya. Keren banget. Ini memang hampir semuanya berangkatnya dari pas waktu Covid itu toh Pak? Ya. Berangkatnya apa ya? Inspirasinya dari situ dulu munculnya. Inspirasinya dari situ. Betul. Emang waktu Covid banyak orang susah sih Pak. Iya. Banyak lah. Semua sektor waktu itu kan terdampak Pak. Semua sektor terdampak. Nah, 3 hari tanpa belanja ini diberikan pada siapa Pak? Yang waktu Covid kepada KPM secara umum ya, warga miskin. Tapi kalau yang sekarang sejak 2024, 2025 kita serahkan kepada orang tua yang punya balita. Punya balita tadi itu ya. Jadi kita ikuti program pemerintah untuk menekan angka stunting, dan Kepatihan sejak 2023, 24, 25 kami sudah zero stunting. Oke. Dan ternyata ngefek nggih Pak? Sangat efek, sangat gitu. Efek. Sangat berdampak. Itu untuk orang tua yang mempunyai balita dalam kategori mohon maaf miskin begitu ya, atau kurang mampu atau gimana? Ya. Mayoritas yang miskin, tetapi kalau memang alokasi bantuannya masih sisa, kita coba cari, kita sortir memang tanda kutip anaknya BGM ya, ada tanda-tanda dia perkembangannya kurang stabil, baik tinggi badan, berat badan, itu kita sasar juga, meskipun dari keluarga yang mampu ya. Oh ya. Jadi memang datanya dari ini ya, dari data Posyandu. Betul. Bentuknya apa Pak? Sama 3 hari tanpa belanja itu? Ya sama seperti susu, kita berikan susu ya, kemudian telur, ikan. Ya makanan yang memang itu bisa mensupport atau menstimulus anak-anak yang memang mencegah stunting tadi itu Mbak. Jadi alhamdulillah ya saya nggak tahu di rumah akhirnya dimakan ibunya atau bagaimana. Yang penting kita sudah peduli terhadap anak-anak ini tadi, jangan sampai di Kepatihan ada stunting lagi. Dan itu kita bertahan 3 tahun berturut-turut untuk program itu, dan alhamdulillah juga zero stunting di wilayah saya. Mungkin di Kecamatan Jombang Kota hanya saya yang zero stunting. Alhamdulillah, ya. 3 hari tanpa belanja bagi ibu rumah tangga yang mempunyai anak balita. Berarti itu diterima sampai anaknya udah nggak balita lagi gitu ya Pak? Atau gimana? Ya program itu kan kami berikan hanya 1 tahun sekali Mbak. Oh 1 tahun. Oh 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Jadi kita hanya mendorong saja ya. Kita hanya men-trigger mereka. Ini loh makanan sehat, ini loh komoditi sehat. Jadi kita berikan komoditi tadi, sembako tadi itu paling tidak meringankan beban mereka lah. Ya karena 1 tahun sekali di bulan apa Pak? Biasanya di pertengahan ya Mbak, antara bulan Juli Agustus. Tapi kemarin kami selenggarakan di bulan Desember karena waktu itu Bu Warsubi sedang umroh atau bagaimana, jadi jadwalnya kita agak molor waktu itu. Begitu. Ya. Oke.
Nah, ini yang kelima nih. Tahun 2026 ada pemberian bantuan asuransi ketenagakerjaan bagi ojol, kurir, tukang becak, penarik sampah, dan lain-lain yang jumlahnya itu hampir 150 penerima manfaat. Iya. Insya Allah data kemarin sudah hampir 200 lebih, Mbak. Asuransi ketenagakerjaan. Itu kalau asuransi ketenagakerjaan otomatis kan setiap bulan berarti harus mengcover dong desa itu. Iya. Jadi gini, tadi saya sampaikan Mbak Ninda, semua ide saya itu berangkat dari keprihatinan, berangkat dari masalah, berangkat dari mohon maaf, berangkat dari musibah yang saya lihat, yang saya alami. Ide ini muncul ketika saya punya warga, dia seorang pekerja informal ojol online ya. Malam sekitar jam 12 dia mengantar makanan ke salah satu wilayah. Ketika dia selesai mengantar itu pulang dia kecelakaan meninggal. Ya. Setelah saya cek, saya bantu, ternyata dari pihak operator itu nggak mau bantu. Alasannya pekerjaan dia sudah selesai karena sudah selesai mengantar. Oh, berarti di luar jam kerja gitu maksudnya? Istilahnya seperti itu. Jadi dia hanya mendapatkan bantuan jasara harja dari pemerintah, tapi dari operator tadi itu dia nggak dapat bantuan sama sekali dengan alasan tadi itu. Di luar pekerjaan yang menurut mereka sudah selesai. Coba bisa dibayangkan, waktu itu saya tanya, apakah kamu suamimu tidak punya asuransi? Tidak punya, Pak. Kemudian saya cek ke warga saya yang memang berprofesi sama, kamu punya asuransi enggak? Ternyata mereka semuanya tidak punya asuransi. Oh, nggak diberi asuransi oleh operator, itu nggak diberikan fasilitas itu. Jadi berangkat dari situ kemudian kalau model begini kan kasihan juga istrinya yang di rumah, kalau suaminya malam belum pulang, ya paling tidak kalau ada asuransi ini Mbak Ninda, paling enggak kan keluarganya bisa tenang ya. Dan Nindanya juga nggak mahal Mbak. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Kepala BPJS Jombang, nggak sampai 17.000 tiap bulan. Satu bulannya? Iya. Belum lagi untuk yang kurang itu ya kemarin, Linmas. Jadi Linmas, Hansip saya itu juga saya asuransikan. Ya, kebetulan kalau Linmas yang Hansip ini cuma 10.800 satu bulan. Jadi makanya sekarang datanya hampir 200 orang lebih. Itu tahun ini semuanya saya asuransikan mereka. 17 katakanlah rata-rata 15.000 ya Pak ya? Berapa, kalau Pak? Sekarang satu orang itu setahun paling tidak hanya 200.000 Mbak. Satu 200. Orang ya. Kurang 200 lebih. kali kisaran 300 ya Pak ya? Ya 200 lah. 2 kali 3 berapa Pak? Ya 200 kali 200 sekitar 40 juta lah ya. 40 sekitar segitu. Iya, tapi kan mereka mohon maaf ada fasilitas kalau itu dia tahun, cacat ya, kalau sakit mohon maaf. Kalau meninggal dapat santunan 40 juta. Walaupun kita tidak berharap seperti itu Mbak Ninda ya, tapi paling tidak kan kalau seandainya itu kejadian paling tidak keluarga kan bisa diringankan. Daripada kami harus memberikan BLT yang nilainya 300.000 tiap bulan, kami tidak mampu hari ini. Anggaran kami nggak ada. Kalaupun misalnya mereka keluar dari pekerjaan tersebut misalnya, itu mereka juga dapat ini kan ya? Kalau itu enggak Mbak, kalau itu gini kayak ada gitu? Itu kan ada beberapa program ya kalau di BPJS itu ya. Nanti mungkin Suara Jombang perlu manggil itu BPJS Ketenagakerjaan sini biar lebih jelas ya kalau saya khawatir nanti salah. Jadi kalau yang program lengkap dengan JHT, jaminan hari tua itu. Jaminan hari tua maksud saya. Itu nilainya mahal Mbak, itu hampir 40.000 ya satu orang. Saya juga kepingin sih sebetulnya ngasih itu buat warga saya, tapi anggaran kami nggak cukup kuat kami. Oke. Cukup perlindungan yang paling mendasar itu jadi, untuk perlindungan untuk keselamatan kerja gitu ya keselamatan Pak? Kerja, meninggal dan memang efek atau risiko yang terjadi ketika dia bekerja ya. Misalnya kecelakaan atau kemudian dia mohon maaf itu termasuk yang UMKM ya, bakul pecel, itu juga saya berikan nantinya. Alhamdulillah. Saya berikan mereka semua. Itu dimulai tahun 2026 ini. Ini, Insya Allah Maret ini kita sudah mulai launching. Pak, ini kan 2026 masih baru awal nih Pak. Anggaran sudah dimening-mening kan otomatis ya udah dimening-mening gitu. Nah, misalnya nanti suatu saat di tahun-tahun ke depannya seumpama tidak ada anggaran lagi untuk itu tuh gimana antisipasinya Pak? Ya secara otomatis ya memang harus berhenti ya, karena kita kan mengandalkan dari dana desa untuk program ini. Harus berhenti? Ya memang harus berhenti.
Kalau misalnya memang realistis kan iya, itu ya? Iya. Realistis. Sebetulnya bukan hanya realistis Mbak Ninda. Tahun ini pun sebetulnya kita realistis, anggaran kita banyak yang berkurang. Iya. Ada teman saya dana desanya hampir 1,3 miliar, hari Jadi ini berapa? cuma 300. Hilangnya 1 miliar. Kepatihan hilangnya hampir 600 juta. Ya tapi karena kami komitmen ya tetap harus kita jalankan. Ya kita pinter-pinter efisiensi lah dengan program-program yang lain. Infrastruktur di wilayah Kepatihan saya hentikan semua, tidak ada infrastruktur, tidak ada perbaikan, tidak ada pembangunan. Kita fokus hari ini ke ekonomi. Artinya misalnya kalau nanti, mohon maaf, mudah-mudahan tidak sampai begitu ya, tidak ada anggaran lagi, secara otomatis udah stop gitu kan, berarti kan dilanjutkan sendiri sama yang bersangkutan begitu. Ya. Dilanjutkan sendiri sama yang bersangkutan. Ya, kalau mau dilanjutkan lagi monggo, kalau memang secara ekonomi nggak mampu ya sudah. Yang penting kami kan sudah berupaya untuk membantu. Memberikan perlindungan itu tadi. Betul. Toh nilainya juga yang sangat mendasar gitu, nggak terlalu banyak gitu kan? Ya. Itu dulunya kan nilainya 15.000 berapa itu ya? Hanya 17.000 satu bulan. Itu untuk perlindungan diri. Iya. Oke. 2026 pemberian bantuan asuransi ketenagakerjaan ada sekitar 150 penerima manfaat untuk saat ini. Nanti ada kemungkinan bisa berkembang ya, bertambah lagi. Dinamis ya Mbak, dinamis. Oke. Nah ini dia yang menarik juga untuk anak-anak sekolah. Ada seragam sekolah, sepatu atau tas beserta alat tulisnya setiap tahun bagi kurang lebih 300 anak. Iya. Ini seweneng itu orang tuanya Pak. Iya. Serius ya Pak? Itu sejak 2018 Pak kalau itu. Oh gitu? Ya sejak 2018 itu. Saya tuh sejak jadi orang tua dan anak-anak saya udah mau sekolah, udah sekolah, itu pasti setiap tahun di bulan Juli itu udah pasti merasakan Pak. Pasti. Luar biasa itu bebannya itu. Apalagi putranya lebih dari 1 orang. Nah itu. Ya Allah, keren. Saya ulangi lagi ya, seragam sekolah, sepatu, tas, dan ATK. Ya. Oke. Jadi memang program itu berangkat dari kepedulian kami ketika anak-anak ini mendapatkan bantuan dari pemerintah waktu itu seragam, tapi setelah saya cek kan seragam itu hanya untuk siswa baru ya oleh pemerintah kabupaten. Iya. Dia kan pasti punya kakak, punya adik yang juga sekolah. Iya betul. Nah, ini kan, betul sekali. Ya kalau desa peduli ya harusnya mereka juga dibantu. Makanya dengan kondisi seperti itu akhirnya saya memberanikan diri. Ya saya memberanikan diri bukan mohon maaf ngawur ya Mbak. Kami tetap komunikasi dengan pimpinan. Pak boleh nggak? Waktu itu kita ditanya, kamu nggak butuh bangun? Butuh Pak. Kalau kamu butuh ini berarti pembangunan nggak ada. Ya nggak ada dulu nggak apa-apa Pak. Yang penting anak-anak ini dapat seragam, dapat tas dulu. Ya sudah, kalau itu prioritas BPD setuju, laksanakan. Ya, akhirnya kami laksanakan dan alhamdulillah itu program tahunan sejak 2018 sampai sekarang. Waktu Covid pun tetap itu saya laksanakan, Mbak. Saya adakan tetap itu. Ya beberapa Pak Bupati waktu itu ikut hadir juga. Pak Nyono juga sempat hadir, Bu Mun hadir. Kemarin Pak Warsubi waktu penyerahan seragam itu juga beliau hadir. Iya, betul banget ini. Kita semuanya sama-sama tahu lah udah punya anak yang punya anak sekolah gitu. Ketika masuk sekolah gitu kan mereka pasti pengen tas baru, mau sepatunya baru gitu kan. Itu sebenarnya kalau dikatakan kebutuhan mungkin bukan kebutuhan primernya. Kalau kebutuhan primernya adalah ATK-nya itu aslinya ya Pak ya. Aslinya kan gitu ATK-nya. Tapi kan bagaimana ini adalah kebutuhan kebutuhan psikologis anak juga gitu. Iya. Coba bener gitu ya Pak ya. Pernah kejadian Pak ya tahun 2021 kalau nggak salah. Waktu itu kami berikan bantuan tas. Ada satu segerombolan ya, bukan komunitas, satu segerombolan anak, kurang lebih ada anak 10 ya. Kebetulan waktu itu di Kepatihan bantuan tas saya itu ada bordirnya Mbak Ninda, ada bordirnya. Tulisannya apa Pak? Kepatihan. Oh gitu. Ya, jadi mereka itu jalan kaki. 10 anak kurang lebih, terus pakai tas seragam dari itu rasanya bangganya luar biasa itu Mbak. Saya ya sebagai kepala desa itu bangganya luar biasa. Ya Allah. Dan mereka itu sangat sangat antusias banget dapat bantuan itu. Itu anak apa Pak? SD apa SMP? Semuanya Mbak. SD, SMP, SMA, MI, MTSN, MAN semuanya saya kasih. Oh jadi itu seluruh anak-anak yang masih sekolah? Iya. Anak yang masih usia sekolah. Dengan kriteria tertentu ya Mbak ya. Oke. Ya. Itu jangan lupa. Iya.
Dengan kriteria tertentu. Betul. Kalau di total jumlahnya ada 300. Kurang lebih ada gitu. 300, kurang lebih. 300. Itu dapat tas, Ya. sepatu. Kalau sepatu gimana, Pak? Kalau sepatu kan kebetulan kami dengan pihak penyedia itu kita pinjam dulu ya. Sepatu ukuran 35 kita pinjam dulu 36. Kemudian kami minta bantuan kader lingkungan. Pinjam gimana, Pak? Pinjam sepatunya untuk diukurkan kepada anak-anak tadi itu. Jadi kami minta bantuan kader lingkungan. Nih RW 1 kamu bawa ya Mbak ya, tanyakan ke warga ini, kebetulan ini data KPM yang kita berikan bantuan. Kemudian diukuri, Pak ini Budi 36, Pak ini Yuli 39. Persis ini, ya Allah. Artinya tidak hanya sekedar ngasih nyoh kawin, enggak gitu. Tapi diukur, benar-benar diukur. Enggak ada manfaatnya nanti. Ya betul banget. Nanti kalau dikasih tuh kemarin kono gak cukup atau kebesaran kan nggak dipakai. Iya. Oke, itu sepatu. Semuanya dapat sepatu. Ya, semuanya dapat sepatu. Dan kebetulan kami juga pesan sepatunya dengan pengusaha lokal ya Mbak ya. Kami nggak pernah keluar dari Jombang, nggak pernah. Kami rata-rata semuanya ngambil dari lokal. Alhamdulillah. Oke. Tas ATK. Ya, ini ATK, ini buku, pensil, alat tulis ya, gitu pensil ya? 2B itu, kemudian bolpen, penghapus. Ya normal lah, normatifnya anak sekolah kebutuhannya apa seperti itulah. Kalau udah dapet kayak gini nih, anak sekolah berangkat ke sekolah tuh udah bener-bener pede. Oh iya Mbak. Pede dan bahagia masuk ke sekolah hari pertama itu. Betul. Saya punya warga yang tasnya itu sudah 2 tahun tuh nggak mau ganti anaknya. Pakai tetap tas itu. Mau ganti. Iya nggak mau ganti. Dan bahkan pernah kejadian ada warga saya sholat di masjid, tasnya hilang, datang ke kantor desa nangis minta ganti. Pokoknya minta tas seperti itu. Bentar Pak, 2 tahun nggak mau ganti itu masih bagus? Oh masih bagus. Masih bagus. Ini berarti kan kualitasnya. Ya alhamdulillah. Kualitasnya bagus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena kami juga ngomong ke pengrajin, Pak ini saya tidak pakai untuk komersil, tidak untuk saya jual lagi, ini saya bantukan untuk anak yatim, untuk anak penyandang disabilitas. Jadi mohon bantuan lah. Ya alhamdulillah kualitasnya sangat bagus, sangat bagus. Ini yang udah speechless selesai deh. Nah, yang terakhir nih Pak, pemberian beasiswa bagi anak berprestasi akademik dan non akademik. Ya. Gimana nih? Di luar program bantuan ATK, tas dan sepatu tadi ya Mbak. Saya kebetulan kan punya warga juga punya prestasi di bidang akademik dan akademik. Rata-rata yang punya prestasi itu di bidang olahraga. Anak-anak yang juara tingkat kabupaten, tingkat provinsi nasional ini kemudian kita inventarisir ada anak berapa. Meskipun kami ada keterbatasan anggaran ya Mbak Ninda. Waktu itu kami tanya, kamu di bidang apa? Kemarin saya juara renang Pak, nomor 1 di kabupaten. Kamu butuhnya apa? Pak saya pengen kacamata renang yang gak bagus. Berapa harganya? Kurang lebih 200. Oke. Kamu saya beri itu. Kemudian Pak saya juara karate. Kamu beli apa maunya? Beli pakaian karate Pak, pakaian karate. Kamu juara apa? Kemarin juara komite perurangan Pak. Ya selama kami mampu kita berikan bantuan itu. Jadi untuk yang akademik ya biasanya ada warga saya yang juara olimpiade, saya tanya, kamu mau minta apa hadiah? Karena kamu udah luar biasa. Pak kami laptop, waduh gak duit untuk laptop, ojo laptop, ini laptop baik. Nah, hanya laptop aja lah ngono. Anu aja Pak, kami minta ini alat ini aja udah, kalau itu kami mampu lah membantu. Jadi kami kan memang sebetulnya kami mohon maaf, nggak punya duit banyak banget enggak juga kami Mbak. Kami kan juga terbatas anggaran kami. Tapi kami kepingin memberikan gambaran pada mereka, kamu jangan khawatir ada Pak Lurah. Kamu pinter sekolah aja, kamu pinter olahraga aja. Pak Lurah kok ngerti kalau ada anak-anak yang berprestasi kayak gitu Pak? Biasanya RT sama kader lingkungan yang melaporkan pada saya. Oh. Selalu update itu. Memang menjenengan peseni atau gimana? Oh iya, iya. Termasuk juga RT di wilayah saya, nanti bisa dicek ya. RT RW di wilayah saya, kalau sampai ada warganya mohon maaf tidak bisa makan. Karena kan jangan dipikir kepatihan di kota itu kemudian orangnya hidupnya enak-enak semua loh Mbak ya. Di wilayah saya masih ada yang tukang beca, ada yang serabutan, tukang parkir. Ya. Saya sampaikan pada waktu itu pada Pak RT, Pak RW, kalau sampai ada di wilayahmu ada orang tidak bisa makan, ya kamu urusannya nanti dengan saya. Karena apa? Ketika ada orang semacam itu, kamu cukup lapor ke saya.
Gak ketang beras setengah kilo pasti saya kirim. Nah itu situasinya seperti itu. Dan ya, sampai sekarang berjalan. Nanti boleh dicek ke RT-RT wilayah saya. Batasan prestasi akademik non akademik itu yang seperti apa, Pak? Ya paling tidak secara otentik ada bukti piala, ada bukti piagam gitu ya. Dan waktu saya berikan bantuan kemarin itu kan sebetulnya bukan hanya olahraga ya Mbak ya, ada yang kesenian juga. Ya juara nyanyi kalau nggak salah, juara nyanyi apa juara apa ya, lupa saya. Pokoknya kesenian lah waktu itu. Oh nari, mohon maaf, nari, juara nari, anak SD itu. Jadi ya ukurannya ketika mereka melaporkan, Pak kemarin kami juara ini, ya kami verifikasi datamu mana, ini Pak piagamnya. Nah repotnya gitu. sekarang ini yang akademik Mbak Ninda, saya agak repot. Gimana? Karena rapotnya kan nggak ada ranking sekarang. Iya. Ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ranking sekarang. Ini yang susah buat kami untuk menentukan kamu pintar, setengah pintar itu kan. Kamu juara kelas terus gitu nggak bisa ini kan agak gitu sulit. ya? Kami komunikasi dengan kepala sekolah kemarin memang tidak ada Pak itu Pak. Justru yang ini agak sulit, yang akademik ini. Ya tapi nanti pelan-pelan lah. Coba kami cari solusinya. Berarti Pak untuk beasiswa bagi anak berprestasi akademik dan non akademik ini tidak terjadwal begitu, seadanya gitu. Ya, Kalau misalnya ada anak berprestasi, jenengan dapat info itu, kemudian langsung eksekusi gitu. Ya mungkin kalau kami pertegas lagi mungkin reward ya. Mungkin reward gitu ya bagi anak-anak yang memang punya prestasi semacam itu. Jadi bentuknya bukan kayak semacam beasiswa sekolah penuh begitu enggak, tapi kayak kamu prestasi ini, kamu sekarang butuh apa gitu, dibelikan sama desa bagus, gitu. Ya. Oh ngaten, geng. Tapi ini ada kisah lucu ya. Gimana Pak? Mbak Ninda, saya punya warga waktu itu dia juara karate di GOR tingkat provinsi ya, juara 1 Mbak. Wah saking senengku kemudian saya tanya, sama njaluk opo le? Kamu minta apa? Baju karate yang bagus Pak Lurah, tak tukokno. Mereknya A gitu ya. Begitu saya cek harganya 4,5 juta. Terus gimana Pak? Biji Mbak, bicek ya le ya, gak duwe Pak Lurah nek 4,5 juta sek ya. Gua ya sombong rego piro ketika dia nyebut merek ini 4,5 juta Mbak, saya lihat di web itu. Wah ampun le, ben-ben le ya. Dia Pak enggak apa-apa Pak. Akhirnya dibelikan apa Pak? Waktu itu dia minta sepatu ya, nggak ada kaitannya dengan karate, minta sepatu, minta tas, minta apa, ya sudahlah, itu tak penuhi lah. Tetap kami komitmen itu. Tapi ini aja saya le ya. Pak Lurah butuh akeh jan le ya. Enggak, tapi udah dapat kayak gitu udah seneng loh Pak. Iya, serius Pak, seneng gitu. Yang salah juga saya sih, sombong ya. Baju karate yang paling apik le tak tukokno le. Yang salah saya juga. Maaf ya le. Sebenarnya ya le ya. Nggih Pak, mboten napa-napa. Ya alhamdulillah sekarang prestasinya luar biasa. Sekarang malah dia sudah lulus kuliah dan bekerja di BUMN gara-gara karate itu. Keren. Ya. Pak Lurah, ini bukan hanya sekedar angka bantuan-bantuan yang diberikan, tapi ada tersirat rasa peduli yang sangat besar dari pemerintah desa dalam hal ini yang hadir untuk masyarakat. Rasanya kok seperti itu ya Pak? Iya, karena begini ya Mbak ya. Ini saya mohon maaf ya. Artinya beberapa literatur yang dengan sebutkan tadi itu sebetulnya kan bagi saya itu bukan suatu prestasi, bukan suatu angka-angka keberhasilan desa Kepatihan ya menurut saya. Saya melaksanakan itu normatif, tidak untuk mencari popularitas maupun pengakuan bahwasanya Kepatihan jauh lebih baik. Sebetulnya tidak juga. Karena Kepatihan ini tadi dari awal saya sebutkan, Kepatihan ini secara kebetulan Mbak, kami tidak punya perkebunan, tidak punya sawah. Iya. Jadi alokasi anggaran kami tidak ada yang kami pergunakan untuk jalan usaha tani, jalan usaha pedesaan. Kebetulan tidak ada untuk itu. Kami bersyukur untuk itu. Akhirnya kami bisa melakukan refocusing beberapa anggaran untuk pemberdayaan masyarakat. Ya. Kalaupun di wilayah kami ada infrastruktur itu hanya sebatas perbaikan, bukan pembangunan ya Mbak. Pavingit 3 meter, 5 meter itu rusak, itu kita perbaiki. Jadi tidak ada yang sifatnya itu pembangunan total gitu, tidak ada. Makanya dengan kondisi teritorial kami semacam itu, akhirnya kami bisa melakukan plotting anggaran untuk pemberdayaan tadi itu. Jadi kami tidak jauh lebih baik dibanding desa yang lain juga tidak. Kami kebetulan saja
punya program semacam itu dan ternyata ada impact-nya bagus, berjalan sampai sekarang, dan ya terpublish gitu saja. Berarti memang semua program-program ini sumber dananya dari Dana desa. dana desa. Semuanya dari dana desa. Meskipun tahun ini kami tinggal terima 319 juta dari 900 juta tahun kemarin. Tahun ini kita tinggal 319 juta, Mbak, kepatihan. Jadi terpotong hampir 600 juta. Terus gimana, Pak? Ya masih tetap nggak ada masalah. Masih tetap jalan? Ya masih tetap. Saya tetap komit. Ini program-program yang kemarin berjalan kayak seperti kesehatan, angkutan bagi siswa miskin, alat tulis, semuanya tetap jalan. Pak, berarti nanti mengorbankan beberapa yang lain. Ya itu udah resiko. Udah resiko, nggak apa-apa. Nggak usah cengeng lah. Wah, Pak Erwin luar biasa, Pak Kepala Desa Kepatihan ini menjadi apa ya, komander di Desa Kepatihan untuk melakukan program-program yang itu tadi sekali lagi memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Amin. Secara keseluruhan gitu ya, Amin, Pak ya. amin. Sehat terus Pak panjenengan. Amin. Bersama dengan kawan-kawan perangkat desa, Siap. RT, RW yang Siap. senantiasa dekat Pak dengan masyarakat. Amin. Karena ketika pemerintah desa itu dekat dengan masyarakat, ini ada kayak semacam sebuah hubungan yang romantis begitu, Pak. Iya. Itu betul, memang terjadi, Pak, di wilayah kami. Hal sekecil apapun itu wadulnya kepada saya. Jadi saya setiap sore pulang kantor jam 3 jam 4, Mbak Ninda, saya selalu keliling, Mbak, desa. Kalau enggak ada yang manggil saya susah, Mbak, sedih saya. Kalau ada yang manggil itu saya seneng. Nyopo ngoten toh, Pak? Nyopo, Pak Lurah. Nah, berarti ada masalah ini. Ini pasti yang manggil saya ada masalah. Apa biasanya kalau saya bilang, Pak, saya enggak dapat BLT. Pak, KTP saya kok belum selesai. Pak, kakak saya kok ini. Berarti ada masalah, ini seneng saya. Tapi kalau saya keliling nggak ada yang manggil, susah saya. Berarti percuma ya, pencitraanku percuma keliling-keliling gak ada yang nyelui. Tapi rata-rata setiap hari pasti ada yang manggil, Pak. Pasti. Masalah apa yang biasanya disampaikan sama masyarakat gitu? Klasik ya, bantuan ya, Mbak. BLT. Biasanya. Ya, mboten angsal BLT, Pak. Ya, memang wajar lah ya. Memang wajar karena kebijakan pemerintah ini ya, mohon maaf bagi saya, kok sing dikei bantuan ya iku wae, tidak ada perubahan-perubahan, bahkan desa sudah mengusulkan ya tetap aja yang muncul ya itu saja. Jadi si A dapat PKH, kemudian tiba-tiba ada Bapang bantuan pangan dalam bentuk beras, yang dapat ya itu lagi. Nah, harapan saya kan ada pergeseran. Gitu. Harapan saya, tapi nggak tahu lah mindset pemerintah seperti apa, saya nggak tahu. Oke, artinya ini menjadi sangat inspiratif sekali, Pak. Jadi memang rasanya begitulah seorang pemimpin itu yang harus dekat dengan masyarakat. Jangan sampai rakyatnya itu ada yang kelaparan, kan gitu nggak sih, Pak? Iya. Jangan sampai rakyatnya ada yang kelaparan. Ya, gitu. Tidak bisa makan ya. Nggak bisa makan. Ya, jangan sampai. Amit-amit. Naudzubillah min dzalik. Saya memang sudah mewanti-wanti itu. Kak ketang setengah kilo beras pasti saya kasih kamu. Jadi jangan sampai nanti beban hidup saya di dunia ini kayaknya enak, tapi nanti ya timbul pertanyaan nantinya, ada wargamu nggak bisa makan. Oke, sebelum saya closing, Pak, tantangan sekarang ini untuk tetap bisa berprinsip pada apa prinsip yang selama ini penjenengan pegang apa, Pak? Prinsip saya pegang sebetulnya ini terkait dengan pelayanan ya, Mbak, karena saya juga aparatur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya selalu mendoktrin kepada seluruh staf saya. Mohon maaf, ini istilah saya memang tidak harus didengarkan oleh masyarakat umum ya. Ini hanya sebatas pressure saya kepada staf saya. Setiap warga desa yang datang ke kantor desa itu adalah orang susah. Oke. Siapapun yang datang ke kantor desa, bagi saya dia orang susah. Maka ketika dia orang susah, apa yang harus kamu lakukan? Jangan mempersulit. Ketika nanti kamu persulit dan dia merasa teraniaya, doanya dia mujarab. Simple aja buat saya. Ya. Kamu mau cemberut, kamu mau pecuca-pecucu, itu urusanmu. Yang penting kamu harus paham, mereka itu orang susah. Dah, pahami itu. Saya tidak mau lagi nanti saya dengar pelayanan kurang baik, ya awas kamu urusannya nanti dengan saya. Ya, karena faktanya seperti itu, Mbak Ninda. Orang yang datang ke kepala desa itu, ke kantor desa kan orang susah.
minta tanda tangan, Iya, betul, KTP-nya Pak. hilang, orang susah itu. Iya, susah semuanya. Iya, orang prinsip itu orang susah jangan dipersulit lah. Iya. Doanya luar biasa loh Mbak, orang susah. Sekali dipersulit, disot dadi dot. Oh iya, set tadi kodok. Ya Allah, Pak Erwin luar biasa untuk obrolan kita hari ini. Semoga ini menginspirasi juga untuk seluruhnya. Saya yakin habis ini mungkin ada banyak kepala desa yang lain yang Amin. juga punya inovasi-inovasi Amin. yang juga sama dengan hampir sama dengan Pak Erwin, begitu nanti bisa kita undang ke sini. Pak Erwin, next kita obrolin hal-hal lain lagi. Apa keistimewaan dari Kepatihan seperti apa nanti bolehlah kita agendakan lagi. Matur nuwun Pak Erwin. Terakhir pesan untuk warga Kepatihan dong. Ya, pesan saya untuk warga desa Kepatihan pada khususnya, warga Jombang pada umumnya, hari ini lagi trennya DB, demam berdarah. Saya minta setiap minggu lakukan pembersihan lingkungan, kerja bakti. Saya kira itu hal-hal yang normatif. Daripada di fogging, mending kita melakukan 3M saja. Itu jauh lebih efektif buat saya. Fogging itu tidak jauh lebih baik. Ya, menjaga kebersihan itu yang paling baik. Itu yang saya harapkan, karena hari ini ada 6 orang 7 orang warga saya kena DB. Jadi saya berharap ini yang terakhir. Amin. Sukses selalu Pak Erwin. Sehat juga untuk panjenengan Pak. Amin. Salam untuk warga Kepatihan semuanya. Amin, insyaallah. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang Pak Erwin. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Tamu hari ini menghadirkan kepala desa yang inspiratif, Pak Erwin Pribadi, kepala desa Kepatihan dengan segudang program-programnya yang sangat luar biasa, sangat dekat sekali dengan masyarakat setempat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya Dina Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.